benar-benar menghebohkan publik. Seakan tidak kapok-kapok itulah yang dijalankan Ahmad Zoni. Untuk ketiga kalinya Ahmad Zoni ditangkap polisi karena diduga menggunakan narkoba. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reser Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Betul, artis saja kami amankan tadi malam di wilayah Pong, Tangerang Selatan di sebuah apartemen, dan kami amankan ada 2 jenis narkotika yang terdapat di apartemen tersebut, dan sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengejar pemasok barang atau penyedia barang terhadap artisnya. Narkoba di sebuah apartemen di kawasan Serpong, Tangerang pada hari Selasa tanggal 12 Desember tahun 2023. Ya, publik kini kembali dihentakkan kabar yang mengejutkan dari Ahmad Zoni terkait penangkapannya oleh polisi Polres Metro Jakarta Barat karena diduga Ahmad Zoni kembali menggunakan narkoba. Tentu saja publik dibuat tercengang karena belum lama kebebasan Ahmad Zoni. Ahmad Zoni mengaku pasca pembesaannya pada saat itu menjadikan hal tersebut menjadi sebuah pembelajaran. Namun lagi-lagi Ahmad Zoni seakan tak ada kapoknya dan tertangkap kembali yang ketiga kalinya dengan perkara yang sama. Tertangkap untuk ketiga kalinya, kita berpikir bukan artinya baru 3 kali menyalahgunakan, tapi tertangkapnya baru 3 kali. Maka kalau sudah terlalu sering menyalahgunakan, dia sudah betul-betul ya mungkin sudah kecanduan ya. Jadi kita tidak tahu tarafnya. Tapi bahwa demikian cepat dia tetap menyalahgunakan waktu baru keluar dari penjara, itu menandakan bahwa dirinya sudah ketagihan. Kalau ketagihan itu sudah lebih berat, maka penyembuhannya pun lebih sulit. Kan badannya sudah ketagihan, timbul yang namanya withdrawal effect. Jadi akhirnya timbul macam-macam perasaan tidak enak dalam badannya yang membuat dia kembali lagi memberikan sikap yang kurang baik terhadap istri maupun lingkungannya. Jelas itu salah satu stres. Kalau dia menginginkan istrinya kembali, kemudian tiba-tiba malah digugat cerai. Setiap orang tentu punya masa lalu dan pasti berpotensi untuk melakukan kesalahan. Namun bila kesalahan itu sudah berulang-ulang, maka saya kira mungkin ada sesuatu yang perlu harus dikoreksi lebih jauh dan lebih dalam lagi terhadap yang bersangkutan. Saya kira kalau terkait dengan itu, karena yang bersangkutan belum bebas murni ya, masih menjalani sisa daripada putusan yang ada, sehingga tentu dengan mengulangi lagi perbuatannya, dia harus menjalani putusan sepenuhnya yang pernah diputuskan oleh majelis hakim, terus kemudian ditambah lagi dengan kesalahan maupun pasal yang nanti akan dikenakan kepada yang bersangkutan. Dan saya kira pasti ada pemberatan lagi dari hakim, karena bukan cuma hanya baru sekali 2 kali, tapi sudah lebih. Maka tentu majelis hakim pastilah mempunyai pandangan bahwa memang yang bersangkutan itu ya tidak ada lagi kapok-kapoknya, tidak lagi menyesali dirinya, menyesali perbuatannya, tapi memang ini sudah bagian dari mungkin kebutuhan dia ya secara personal, walaupun sebetulnya kebutuhan yang mestinya harus dia sadari bahwa ini melanggar undang-undang, dan ini sangat tegas sebetulnya. Ada beberapa hal di Indonesia ini yang atau beberapa aspek yang itu menjadi musuh negara dari beberapa case yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama itu adalah soal korupsi, terus kemudian yang kedua adalah soal narkoba, kemudian yang ketiga adalah soal teroris. Ini adalah musuh negara, ini adalah musuh pemerintah, ini adalah musuh semua masyarakat. Dan saya kira dengan seperti ini juga adalah salah satu bentuk contoh yang tidak baik terhadap publik. Sementara yang bersangkutan adalah public figure. Sehingga ya kami meyakini sungguh bahwa akan ada pemberatan-pemberatan dalam kaitan dengan putusan nanti, walaupun kita tidak bermaksud mendahului
majelis hakim, tapi dari pengalaman-pengalaman kita selama ini, kalau berulang-ulang seperti ini pasti tidak ada ampun kepada yang bersangkutan ini. Jadi ya hukuman maksimal lah kalau menurut hemat kami. Saat itu harus mesti disematkan kepada yang bersangkutan juga sebagai proses dari pembelajaran agar jangan sampai ada yang terulang seperti ini. Minimal 4 tahun, bisa 20 tahun. Oh bisa, kenapa nggak bisa? Apalagi dengan frekuensi barang bukti yang bertambah seperti itu, dan bukan cuma hanya satu kan, nah, ada 2 itu kalau saya nggak salah, ada sabu dan ada juga ganja. Nah itu juga ya masing-masing juga kalau kita mau pilih lagi itu masing-masing punya ancaman hukuman yang berbeda-beda juga itu di atas 10 tahun itu kalau seperti itu. Majelis hakim tentu punya pandangan dan punya pertimbangan tersendiri kalau sampai ke arah situ. Siapapun dalam keadaan seperti itu pasti juga galau, pasti juga goyang, ya stres dan sebagainya. Nah tentu bisa saja itu menjadi salah satu dasar atau alasan. Tapi apakah hanya satu-satunya jalan aja harus ke narkoba? Kan enggak juga, kan semua orang juga punya masalah seperti itu. Tapi kan tidak mesti harus ke sana kan. Kan yang mesti harus dipahami dalam hidup ini, kalau saya coba untuk beri sedikit pandangan walaupun saya juga tidak sempurna, adalah bagaimana kita bisa meng-create diri kita, apalagi sekelas beliau yang juga punya nama besar. Nah, itu mesti harus mampulah memilah dan kemudian bisa menempatkan pada hal-hal mana dia harus bisa membawa perasaannya itu ke wilayah-wilayah seperti apa, sehingga dia yang muncul itu adalah positif, yang muncul adalah sebuah contoh yang baik, edukasi kepada publik, kepada masyarakat, sehingga betul-betul dia memang adalah seorang public figure yang bisa menjadi suri teladan daripada orang-orang lain. Saya kira banyak juga artis-artis yang selama ini juga punya masalah yang sama seperti beliau, tapi kan akhirnya semua sadar, malah sukses lagi. Saya kira banyak lah, nggak perlu saya sebut nama siapa-siapa, tapi kita bisa tahu semua lah. Dia membangun keluarganya dengan baik, membangun kesadaran dirinya dengan baik, lingkungannya, kemudian tempat kerjanya, akhirnya bisa menjadi miliarder malah. Nah, kalau ya bro kita satu ini ya kasihan. Nah, saya kira mungkin saran kami adalah dia masih harus mendekatkan diri kepada agama juga lah, harus introspeksi diri, lalu ya mungkin sudah harus mendekatkan diri lebih kuat lagi, lebih dalam lagi ke dunia spiritual, sehingga barangkali dia bisa mengenal dirinya seutuhnya, sehingga hal-hal yang terjadi selama ini sebagai manusia dia bisa mampu untuk ya insya Allah mengatasi itu semua.